Selamat sore. Kembali lagi bersama di Rajis, teman-teman. Oke, di video kali ini saya sedikit menjawab masalah mesin fotokopi yang menanyakan, Bang Yuris, mesin fotokopiku ngejam di bypass. Apa yang perlu dicek? Apa yang perlu diobeng? Apa yang perlu dibongkar? Oke, di video ini bakalan saya jawab tuntas sesuai pengalaman saya pribadi yang biasa saya dapatkan di lapangan seperti apa. Buat rekan-rekan yang baru bergabung berkunjung di channel ini, yang baru menemukan, jangan lupa untuk menekan tombol subrek-subreknya. Oke. Nah, khususnya ini sebagai pengguna mesin-mesin besar seperti generasi 6570 dan kawan-kawannya, kemudian generasi 6000 dan DKK. Oke, hari ini saya berada di lokasi di Tanah Lapang, pastinya di lapangan bola, sambil kita menyelesaikan masalah mesin fotokopi kawan kita. Oke, kalau dia ngejamnya di posisi bypass, itu ada dua besar kemungkinannya yang bermasalah. Jadi pada saat kalian fotokopi, dia langsung ngejam. Oke. Kalau dia sempat narik, ya, kalau dia sempat narik sekalipun sedikit, artinya spon bypassnya itu bergerak. Kalian boleh periksa spon bypassnya. Oke, kalian cek di situ apakah tidak loss. Ya, apakah dia tidak loss di tempat stand kancingan sponnya itu? Ya, oke. Beda ya, beda masalahnya pada saat dia menariknya itu bekas kertas itu ada di situ, berarti karetnya itu cuma kotor. Cukup teman-teman lakukan apalagi ngelapnya, entah menggunakan alkohol atau menggunakan air biasa. Boleh saja teman-teman lakukan itu. Nah, kemudian kedua, kalau seumpama dia sama sekali tidak bergerak, ya, tidak bergerak, pada saat kalian tekan tombol start dia tidak bergerak, yang perlu dicek di situ di dalam, ya, pastinya nggak akan kelihatan kalau teman-teman tidak membukanya di sama satu set di pintu samping itu. Di situ ada namanya selenoid. Nah, apa yang masalah di situ? Tentunya selenoidnya. Selenoidnya itu biasanya lengket. Jadi selenoid itu kan bergerak. Kalau dia lengket, dia tidak mau membuka. Dia ngerem terus, nempel terus. Otomatis tidak akan terjadi pergerakan. Karena di selenoid itu nanti dia akan bergerak sesuai pergerakan gear. Nggak tahulah namanya itu gear apa ya. Yang jelasnya gear bagian komponen arah ke bypassnya. Kalian cek di situ. Yang sering saya jumpai itu tentunya satu bisa kotor, kemudian kedua itu karena sudah nggak dilapisi, entah lapisi kertas supaya tidak melengket, biasanya itu lepas. Biasanya sudah lapisan ke magnetnya itu lepas. Nah, itu kalau dia tidak ada kondisi kosong di magnetnya itu, selenoidnya itu, ya, kalian kasih saja lapisan kertas atau double tip. Kalian nggak perlu lepas lapisannya supaya nggak lengket, ya. Atau kalian kasih kertas, kemudian kasihkan lem atau double tip, baru kasih kertas biasa supaya nggak lengket. Jadi pelatuk selenoid itu dia bekerja, ya. Kalian bisa kasihkan itu. Kemudian setelah teman-teman mengeceknya dan itu ada ada kertasnya, ya, nggak lengket tentunya pelatuk magnet selenoidnya itu, berarti ada gear itu yang model melingkar, ya, dan itu memang rawan patah. Biasanya patah pada saat kalian menggunakan kertas yang tebal, kertas jilid. Biasanya kalau ngejam langsung ditarik, nah, itu nanti yang menyebabkan nantinya terjadi pecah. Nah, atau sebetulnya banyak, ya, itu hanya terkait bagian-bagian komponen di situnya, bagian sensor,
bagian karetnya, kemudian solenoid, gear. Sebetulnya sumber pertama yang menggerakkan itu adalah ada timing bell. Timing bell bagian belakang yang kecil itu arah ke bypass. Jadi kalau itu juga putus, sama sekali tidak ada pergerakan, sama sekali bang, sama sekali tidak akan bergerak gear itu, karena dia dapatnya nanti yang pasangan dari timing bell bagian yang belakang yang kecil, karena di dalam itu di belakang itu ada dua timing bell bagian besar yang dapat arah ke drum ya, ke limbah pembuangan drum, ke ulir, itu dapatnya rangkaiannya ke timing bel besar. Sementara timing bel kecil itu ada posisi di sebelah kiri kalau teman-teman bongkar bagian belakang mesin. Nah, jadi sumber putaran pertama itu yang menggerakkan dari mekaniknya itu adalah timing bel bagian belakang. Tapi jarang dia putus. Dia biasanya putus baru nggak bergerak bang ya. Yang biasa terjadi itu ya kalau bukan karetnya kalau kalian pastikan dulu masih normal, karet pom bypassnya itu kalian lap menggunakan alkohol atau menggunakan air biasa, terserah. Kemudian kalian periksa lagi solenoid bypassnya, apakah dia bukan pelatu, siapa ya? Ya pelatu mungkin ya. Apakah dia nempel karena tidak ada lapisannya sehingga lengket, otomatis dia tidak akan menggerakkan gear itu, akan selalu ngancing. Karena di ujung pelatunya itu macam dikancing begini bang. Jadi kalau lengket ya nggak bisa bergerak, dia harus buka tutup. Begitu. Nah itu teman-teman perlu mengeceknya itu. Ya. Saya rasa kalau untuk beda masalahnya ketika teman-teman, tapi saya menjawab fokus pada saat paper jamnya di bypassnya, itu doang. Beda lagi masalahnya ketika di bypass itu hasilnya lari tentunya teman-teman setel ulang, di situ ada tandanya, ada tanda-tanda panah, kalian sesuaikan itu. Kemudian bisa juga masuk bagian program, itu ada di bagian program bang. Kalau bagian program ya seperti bintang 28 bintang, saya nggak hafal kalau nggak di depan mesin ya. Yang jelasnya ada masuk program kalau masalahnya itu di hasilnya bergeser ya. Hasilnya bergeser ke atas bawah, dan kalian sebetulnya masih bisa menyetel manual bang ya. Begitu. Saya rasa untuk pembahasan itu mudah-mudahan lagi-lagi saya lagi berteori, mudah-mudahan teori ini, tentunya teori ini adalah hasil dari bagian pengalaman saya sendiri selama saya jadi teknisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.